Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jamaah rahimahullah, marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita dengan terus menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Di subuh yang penuh barokah ini, mari kita dengarkan sekelumit cerita tentang para sahabat. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat beliau di dalam menyebarkan agama ini, bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikh atau sejarah, namun jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita tidak sanggup bersusah payah. Kisah penderitaan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya telah banyak mengalami siksaan yang amat pedih demi agama. Mereka dibaringkan di padang pasir di bawah terik matahari Mekah yang panas sekali. Setiap menasihati mereka, setiap baginda Nabi SAW lewat di depannya, beliau menasihati mereka, bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji Allah untuk kalian adalah surga. Akhirnya ayah Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu yang bernama Yasir radhiyallahu anhu wafat akibat penyiksaan itu. Para penzalim tidak membiarkan dia hidup tenang sampai dia wafat. Ibu Sayyidina Ammar radhiyallahu anha yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal yang terkutuk sehingga ia pun mati syahid. Ia tidak meninggalkan Islam walaupun mengalami berbagai penderitaan di saat umurnya sudah tua dan fisiknya sudah lemah. Walaupun begitu, Abu Jahal tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Dialah orang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, masjid yang pertama adalah masjid yang dibangun oleh Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah di kampung Quba. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi baginda Nabi SAW agar dapat beristirahat siang dan mendirikan sholat dengan tenang. Lalu Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu mulai mengumpulkan batu-batu dan mendirikan masjid. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu selalu menyertai setiap pertempuran dengan penuh semangat. Pernah ia dengan penuh sukacita berkata dalam suatu pertempuran,
sebentar lagi akan kujumpai kekasihku baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta jamaahnya. Kemudian ia merasa sangat haus, ia meminta segelas air dan dari seseorang, namun orang itu menyodorkan kepadanya segelas susu. Ia meminumnya lalu berkata, "Aku telah mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terakhir kamu minum di dunia ini adalah susu." Setelah berkata demikian, ia pun mati syahid. Ia meninggal dunia pada usia 94 tahun. Sebagian riwayat menyatakan 92,5 tahun. Demikianlah yang singkat ini. Cerita ini semoga bisa kita ambil ibrahnya, ambil manfaatnya. Wa Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya mati syahid dalam perjuangan agama Islam. Dan semoga kita senantiasa menjaga iman dan Islam ini. Ada 6 sifat. Ada 6 sifat yang para sahabat itu memegang teguh. Sifat ini bukanlah hal yang baru dalam redaksionalnya, tidak mutlak harus sama, hanya sebagai kerangka untuk memudahkan dalam muzakarah untuk orang alim minimal menguasai 10 ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang fadilah setiap sifat, sedangkan untuk orang awam minimal 3 ayat dan hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam pada saat ini belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna. Sahabat radhiyallahu anhum telah berhasil mengamalkan agama dengan sempurna karena memiliki 6 sifat. Umat Islam pada saat ini pun akan ada kekuatan untuk mengamalkan agama dengan sempurna apabila memiliki 6 sifat tersebut. Yang pertama yaitu yakin terhadap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada yang hak disembah selain Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk di dalam hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan ia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dijamin masuk ke surga. Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati syaa. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, hatinya membenarkan, lisannya, maka akan masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Sekecil-kecil iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan surga seluas 10 kali dunia ini. Semoga apa yang kita bacakan ini bisa sama-sama kita pahami. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد